melanjutkan materi kita. Sebelumnya ada yang masih ingat kemarin kita udah belajar tentang apa? Sifat elastisitas. Ya, sifat elastisitas bahan ya. Ada yang masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Hooke. Coba kalian amati demonstrasi dari ibu ini. Sebelum kita masuk ke materi ya, di sini ada sebuah karet. Karetnya mulanya segini. Nah, kemudian karet ini ibu tarik menjadi segini. Apa yang terjadi dengan karetnya? Bertambah panjang. Bertambah panjang. Lalu karetnya ibu lepas. Gayanya ibu lepas. Nah, lihat bentuk karetnya. Masih sama dengan bentuk semulanya ya? Masih. Ya. Sekarang kalau karetnya ibu tarik dengan gaya yang lebih kuat, apa yang terjadi dengan karetnya? Semakin panjang. Ya, semakin panjang, lebih panjang dari yang awal ya. Ya. Ya, lalu kalau misalnya karetnya ibu lepas, apa yang terjadi dengan karetnya? Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Iya, tidak sama seperti bentuk semulanya. Yang awalnya misalnya nih, karetnya nih. Awalnya segini ya, jadi lebih melar. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Hooke. Lanjut ke kegiatan belajar kita ini. Ibu di sini mau mengenalkan sedikit ya, yaitu tentang hukum Hooke. Hukum Hooke ini ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Robert Hooke. Hukum Hooke ini digunakan untuk menyelidiki kira-kira berapa sih gaya maksimum yang dapat kita berikan ke sebuah benda atau misalnya pegas ya, supaya pegasnya ini dapat kembali ke bentuk semula atau tidak rusak ya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan eksperimen atau simulasi. Pada hari ini kalian dapat menyimpulkan bagaimana bunyi hukum Hooke serta dapat menuliskan bagaimana persamaan matematis hukum Hooke. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Karena keterbatasan alat, kemarin ibu udah nyuruh bawa laptop ya? Sudah bawa semua setiap kelompoknya? Sudah. Ya, kelompoknya sama seperti kemarin ya, berdasarkan tempat duduknya. Ya, sekarang silahkan kalian buka laptop kalian dan ketik di Google ya, Pet Colorado. Silahkan, ibu kasih waktu sebentar. Ya, sudah siap semua? Sudah. Laptopnya? Ya, silahkan kalian di Pet Colorado itu kalian cari simulasi yang berjudul Hooke's Law. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Nah, nanti kegiatan simulasi kita pada hari ini yaitu kalian silahkan mengikuti petunjuk yang ada di LKS. Nanti LKS-nya ibu bagikan setiap kelompoknya ya. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Waktu diskusi dan mengambil data 20 menit. Setelah itu nanti silahkan perwakilan tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke anak-anak? Oke. Ya, ini ibu sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Ya, ini ibu bagikan LKS-nya ya. Oke anak-anak, udah ibu bagi LKS-nya, silahkan kalian baca dan selamat berdiskusi. Ya, kelompok 1 ada kesulitan atau pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya, bagus. Kelompok yang lain apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, selamat.
Berdiskusi? Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Ya. Kelompok siapa yang mau berpresentasi? Saya. Oh bagus ya. Silahkan kelompok 2 maju ke depan sini. Perwakilannya. Silahkan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Perkenalan dulu sebelumnya. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Ratih dan nama saya Nanda. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Ya, silahkan. Di tabel pengamatan tersebut dapat digambarkan grafik hubungan gaya. Coba gambarkan grafiknya di situ. Coba gambarkan. Seperti apa bentuk grafiknya? Lurus. Ya, silahkan lanjut. Perhatikan nilai pertambahan panjang. Dari tabel diperoleh bahwa pertambahan panjang pada pegas adalah konstan, di mana ketika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar, maka pertambahan panjang pada pegas semakin besar. Sehingga pada grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang adalah berbanding lurus. Sehingga didapatkan grafik berupa garis linear. Dapat dituliskan F sebanding dengan delta X. Bagus. Pada sebuah pegas dikenal dengan adanya konstanta pegas yang disimbolkan dengan K. Untuk menyatakan jumlahnya, konstanta pegas adalah besaran fisik yang menentukan tingkat kekakuan pegas. Persamaan matematis hukum Hooke dapat dituliskan F sama dengan min K kali delta X. Kesimpulan, bunyi hukum Hooke, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tariknya. Persamaan hukum Hooke dapat dituliskan F sama dengan min K kali delta X, di mana F sama dengan gaya, K sama dengan konstanta pegas, dan delta X sama dengan pertambahan panjang. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pemulih dan perpindahan saling berlawanan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan. Kira-kira dari kelompok lain ada tanggapan atau mungkin jawabannya berbeda hasil diskusinya? Sama. Sama ya? Oke, karena sama. Sekarang coba kita simpulkan bareng-bareng ya. Bagaimana bunyi hukum Hooke? Gimana bunyinya? Coba kita Jika simpulkan. gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka tambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ya, tepat ya. Pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tariknya. Lalu bagaimana persamaan hukum Hooke sesuai hasil diskusi kalian tadi? F sama dengan min K kali delta X. Ya, F sama dengan min K kalikan dikali delta X. Dimana F itu apa anak-anak? Gaya. Gaya ya. Kalau K? Konstanta pegas. Konstanta pegas. Delta X? Pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Kemudian di sini ada tanda minusnya. Maksudnya gimana ya? Jadi tanda minus di sini itu maksudnya itu arah gayanya. Tadi kita nariknya ke kanan ya. Terus kalau kelepas gayanya kemana arahnya? Ke kiri. Ya itu jadi minus arahnya ya. Jadi minus di sini tuh menunjukkan arah gaya pemulih seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Tidak. Karena tidak ada yang bertanya, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelumnya di sini Ibu punya
soal ya, nanti silahkan dikerjakan di rumah per individu. Oke anak-anak, dikumpulkan pertemuan minggu depan. Iya, Bu Guru. Nah, ini Ibu bagi satu persatu. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Bila ada pertanyaan bisa diungkapkan pertemuan depan ya anak-anak. Iya. Sekian dan terima kasih.